Silogisme hipotesis adalah silogisme yang premis mayornya mungkin berupa posisi konjungtif kondisional dan posisinya disjungtif kondisional, dan premis minornya dikemukakan dengan mengecualikan salah satu premis mayornya. Contoh, jika matahari terbit, maka siang akan ada, akan tetapi matahari itu terbit, maka siang itu ada. Lanjut, mungkin oleh pemateri selanjutnya. Nah, selanjutnya di sini ada macam-macam silogisme kategoris. Yang pertama itu ada silogisme kategori sederhana, yaitu silogisme ini tersusun dari proposisi kategori sederhana. Contoh, kambing adalah binatang. Binatang membutuhkan makanan, maka kami membutuhkan makanan. Ini nyambung yang dijelasin Nafi. Jadi kambing adalah binatang itu tadi kalau nggak salah premis mayor, binatang membutuhkan makanan itu premis minor, dan maka kambing membutuhkan makanan itu kesimpulannya. Terus yang kedua ada silogisme kondisional sederhana, yaitu silogisme ini mengandung beberapa proposisi kondisional berdasarkan term perakit pada premis mayor dan minornya. Silogisme ini terbagi ke dalam 4 bentuk. Yang pertama ada syikh awal, syikh sani, syikh salis, dan syikh robi. Next. Baik, terima kasih ya untuk Teh Anjeli dan juga tadi Kang Nafi. Yang selanjutnya ya teman-teman, di sini Nenden mau mencoba menyampaikan materi terkait kelanjutan dari Teh Anjeli, yaitu 4 bentuk silogisme kondisional sederhana. Nah, tadi kan ada 4 bentuk. Yang pertama itu adalah sikel awal, di mana jika term perkakit menjadi subjek premis minor dan juga predikat premis mayor. Nah, contohnya tuh misalkan setiap mukmin mempercayai Al-Qur'an. Nah, setiap mukmin mempercayai Al-Qur'an di situ tuh sebagai apa? Sebagai premis mayor. Kemudian misalkan kalimat yang keduanya itu setiap yang mempercayai Al-Qur'an itu menerima prinsip kesetaraan ras sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an, atau dalam kata lain menerima prinsip dari toleransi itu sendiri. Maka kalau misalkan dari 2 kalimat tadi gitu ya, untuk ditarik konklusi atau kesimpulannya itu bahwa setiap mukmin itu menerima prinsip dari toleransi itu sendiri. Nah, jadi yang menjadi term perakitnya itu mempercayai Al-Qur'an. Nah, untuk bentuk yang kedua itu sikal tsani, yaitu jika pada kedua premis term perakitnya itu menjadi predikat. Contohnya itu setiap mukmin tuh mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah rasul sebagai rasul. Nah, setiap orang yang memuja api itu kan untuk kalimat yang pertamanya gitu ya. Nah, misalkan untuk kalimat yang keduanya tuh setiap orang memuja api tidak percaya bahwa Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasul. Maka kalau misalkan kita tarik konklusi atau kesimpulannya itu tidak satupun mukmin yang yang memuja api gitu. Terus untuk yang ketiga itu adalah sikal salis, yaitu jika term perakit menjadi subjek pada kedua premis. Nah, untuk yang yang bentuk ketiga ini tuh ada syarat gitu, dalam artian yang pertama bahwa premis minornya itu harus bersifat afirmatif, sedangkan yang kedua, syarat yang kedua gitu ya maksudnya, salah satunya itu harus bersifat universal. Contohnya itu apa? Contohnya tuh misalkan semua manusia dapat berpikir. Nah, misalkan Genito adalah manusia, berarti karena itu dapat ditarik kesimpulan, karena itu Zenito dapat berpikir, seperti itu ya. Nah, terus untuk yang terakhir itu adalah psikologi, yaitu jika term perakitnya itu menjadi subjek pada premis minor yang universal dalam predikat pada
premis mayor yang afirmatif. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan sama pemateri selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih ya, Tenenden. Di sini di saya akan menjelaskan terkait silogisme ekseptif. Nah, silogisme ekseptif ini terbagi menjadi dua, ada silogisme hipotetik kondisional dan silogisme disjuntif kondisional. Yang dimaksud dengan silogisme hipotetik kondisional adalah silogisme yang premis mayornya itu merupakan proposisi konjungtif kondisional, sedangkan premis minornya diakui kebenarannya atau konsekuensinya diingkari. Contohnya, sesuatu makanan itu asin, maka mengandung garam, akan tetapi makanan itu asin, maka makanan itu mengandung garam. Lanjut, yang kedua itu silogisme disjungtif kondisional. Nah, silogisme disjungtif kondisional ini merupakan silogisme yang premis mayornya proposisi disjungtif kondisional, sedangkan salah satu alternatif premis minornya diingkari atau diakui kebenarannya. Contohnya, di kota ini ada kalanya hujan dan ada kalanya kering. Akan tetapi kota ini sedang hujan, maka kota ini tidak kering. Boleh di next. Nah, yang selanjutnya yaitu silogisme majemuk. Silogisme majemuk ini merupakan silogisme yang gabungan dua silogisme atau lebih yang memiliki satu keterkaitan sehingga akhirnya mendapatkan suatu kesimpulan sederhana. Setiap silogisme ini akan dijadikan sebagai suatu premis bagi kias selanjutnya dan seterusnya. Contoh, setiap A itu sama dengan B, setiap B sama dengan C, maka setiap A sama dengan C dan setiap C sama dengan Y. Maka setiap A sama dengan Y. Contoh yang lainnya, misalkan ini adalah besi. Tiap besi adalah logam. Tiap logam akan memuai apabila terkena panas. Maka besi dapat memuai apabila terkena panas. Sekian dari saya. Mangga pemateri selanjutnya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada silogisme pola lingkaran. Silogisme pola lingkaran atau kias Al-Daud atau circle silogis adalah argumen yang berputar sebagaimana lingkaran yang tetap dengan penalaran tertentu dalam satu proposisi. Contohnya itu, setiap manusia mempunyai substansi. Tidak ada satupun substansi perlu adanya aksiden. Maka tidak sesuatu pun dari manusia memerlukan adanya aksiden. Manusia tidak memerlukan adanya aksiden karena setiap manusia mempunyai substansi. Dan seterusnya berputar gitu ya. Jadi kalau silogisme pola lingkaran itu dia terus-terus berputar. Next. Selanjutnya ada silogisme pari absurde. Silogisme ini disebut juga sebagai kias Wolf, yaitu cara mengemukakan argumen yang berbelit-belit sehingga terkesan absurd atau tidak jelas. Silogisme ini digunakan untuk menegaskan suatu premis atau proposisi dengan menunjukkan bahwa pengingkaran sesuatu dapat menimbulkan konsekuensi tertentu. Contohnya, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak satu, maka lebih dari satu. Andai kata Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih dari satu, maka hancurlah alam semesta ini. Akan tetapi kehancuran alam semesta tidaklah terbukti atau disaksikan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti satu. Tuh. Jadi di sini tuh menunjukkan ada pengingkaran gitu ya, dan jika terjadi pengingkaran itu dapat menimbulkan konsekuensi tertentu. Konsekuensinya apa? Yaitu hancurlah alam semesta ini. Next. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh materi selanjutnya. Selanjutnya ada silogisme ekuivalensi dan silogisme antimene. Yang pertama, silogisme ekuivalensi. Silogisme ekuivalensi adalah suatu silogisme dengan persamaan-persamaan di mana predikat pada suatu premis menjadi subjek pada premis berikutnya. Nah, dari segi bahasa, ekuivalensi berarti artinya adalah kesamaan, maka bentuk silogisme ini adalah dugaan terhadap sesuatu sebelum adanya pembuktian tetap, di mana hipotesis itu menyatakan bahwa ada kesamaan antara satu hal dengan hal yang lain. Seperti misalnya A sama dengan B, B sama dengan C, dan seterusnya. Nah, sama dengan itu diartikan adanya kesamaan atau hipotesis kesamaan. Next. Kemudian ada silogisme antimene. Antimene adalah silogisme yang baik premis mayor maupun
premis minornya memiliki kesimpulan yang eksplisit atau silogisme yang dipersingkat. Jadi silogisme ini seolah-olah menghilangkan premis mayor dan minornya dan menampilkan secara utuh kesimpulan yang ditonjolkan. Dalam artian lain, premis mayor dan premis minornya dapat dikembangkan lebih jauh lagi. Misalnya, premis mayornya adalah wanita yang memiliki ASI, maka telah mengandung. Kemudian premis minornya adalah wanita itu telah memiliki ASI. Nah, kesimpulannya karena wanita itu kurang lengkap ya, itu karena wanita itu memiliki ASI, maka wanita itu telah mengandung. Nah, adapun entimene atau dipersingkatnya adalah wanita yang memiliki ASI pasti telah mengandung. Nah, dari entimene ini sebenarnya bisa dijabarkan menjadi beberapa premis mayor dan beberapa premis minor tergantung dari sudut pandang pembaca. Segitu saja mungkin dari pematerian kali ini. Kembali kepada moderator. Baik ya, alhamdulillah teman-teman, mungkin itu ya materi yang dapat disampaikan oleh para penyaji dari kelompok 3 gitu. Mungkin tentu ya masih banyak kurang-kurangnya mungkin dari segi penjelasan dan lain-lain. Karena kami juga masih mencoba buat memahami gitu maksud dari materi silogisme itu kemana gitu kan ya. Nah mungkin sambil untuk menambah pengetahuan kita, mungkin dari teman-teman kita juga ya ada yang lebih tahu gitu terkait silogisme atau analogi ini, nanti boleh di-sharing gitu ya sambil kita diskusi. Baik, mungkin mangga kepada Ikhwan atau akhwatnya yang mau bertanya, dipersilahkan. Langsung unmic aja gitu ya, atau boleh di kolom chat. Ahmad Taqiyuddin ada tadi? Ada Bapak, tadi menjadi pemateri yang pertama, mungkin ada kendala jadi tidak on kamera Pak. Oh, nggak terdengar. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau bertanya? Oh, mungkin masih sedang berpikir gitu ya. Atau mungkin sebelum dari Ikhwannya, dari Ahwatnya juga boleh kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Izin bertanya. Oh, ada ya. Iya, Teh Sali, mangga, silahkan. Ya, bismillah. Tadi kan sudah dijelaskan ya mengenai silogisme. Nah, terus ada di sini tadi ada 4 bentuk silogisme kondisional sederhana. Salah satunya yakni Schikefalis ya. Nah, itu kan pengertiannya jika term perakit menjadi subjek pada kedua premis. Nah, tadi belum begitu mengerti ya maksudnya gimana. Boleh dicontohkan yang lebih simpel gitu ya, biar lebih mengerti gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih ya untuk Teh Sali sudah berani buat bertanya. Mungkin ditampung dulu ya Teh, sambil para pemateri juga berdiskusi. Mangga mungkin bagi Ikhwannya, kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, boleh langsung unmute ya, atau boleh ditulis di chat juga.
Baik, mungkin ya Bismillah, Teh Sali izin menjawab pertanyaan dari Teh Sali. Kan tadi tuh mungkin lebih dijelaskan lagi gitu ya, yang bentuk dari silogisme apa tadi tuh yang bentar. Yang tadi tuh kan ada 4 bentuk silogisme kondisional sederhana. Yang bentuk ketiganya itu Schickel-Thalys gitu ya. Jadi kan yang bentuk ketiga itu kalau yang tadi dijelaskan tuh kalau dari segi ininya ya, definisinya itu adalah jika term perakitnya itu menjadi subjek. Nah, subjeknya di sini tuh tidak hanya pada premis minornya saja, tapi menjadi subjeknya itu sekaligus gitu, baik pada premis minor ataupun premis mayornya. Nah, terus untuk contohnya yang tadi yang Nenden contohin kan, misalkan semua manusia itu dapat berpikir. Nah, misal yang kedua, Novi adalah manusia, misalkan berarti konklusi atau kesimpulan yang dapat diambilnya itu adalah karena itu Nopi dapat berpikir gitu kan. Yang pertama tuh kan ya semua manusia dapat berpikir. Yang kedua, Nopi adalah manusia. Karena itu, nah yang menjadi konklusi di sininya itu ya silogismenya itu karena itu Nopi dapat berpikir. Mungkin itu udah contoh simple gitu. Atau mungkin dari pemateri lain bisa memberikan penjelasan yang lebih mudah untuk dicerna gitu. Sepertinya Kang Zenito mau menambahkan Kang atau Teh Novi atau Kang Nafi sama Teh Tamara, mangga. Oke, mungkin cukup katanya ya kalau dari pemateri yang lain. Sebelum ditanyakan kepada yang bertanya, mungkin dari teman-teman gitu, dari audiens, baik dari para ikhwannya ataupun dari akhwatnya yang mau menambahkan atau menanggapi, barangkali kan yang Nenden sampaikan itu kurang tepat gitu ya, bisa jadi. Mangga silahkan jangan sungkan-sungkan untuk berargumen. Ada yang mau menambahkan? Pada kemana ya ini teh? Biasanya Teh Elia mau menambahkan Teh? Sudah cukup jelas ya Teh. Siap. Nenden izin menambahkan boleh, Den? Itu siapa? Bentar. Bentar. Oh, jadi ya silakan Kang Zen. Mungkin izin menjelaskan mengenai definisinya dulu ya tentang term perakitnya itu mungkin masih belum jelas. Nah, jadi kan tadi dijelaskan juga Schickel-Thalys itu kan term perakit yang menjadi subjek pada kedua premis. Nah, jadi term perakit itu sebenarnya adalah salah satu kata yang dihilangkan yang dihilangkan dalam kesimpulan gitu. Tadi kan misalnya contoh lainnya gajah adalah makhluk hidup. Makhluk hidup pasti mati, maka gajah pasti akan mati. Nah, jadi kan temperakit itu adalah makhluk hidup. Nah, makhluk hidup itu dihilangkan karena sebagai temperakit. Nah, maka gajah pasti akan mati adalah sebuah konklusi di mana temperakitnya dihilangkan karena sudah menjadi subjek pada kedua premis begitu. Baik, hatur nuhun Kang Zen itu atas tambahannya. Mungkin sebelum ini ya dicoba lagi dari audiens ada yang mau menambahkan atau cukup? Oke, mungkin cukup ya. Gimana Teh Sali, apakah sudah bisa dimengerti atau masih kurang? Sali manusia bukan? Sali? Iya, Bapak. Sali manusia bukan? Iya, Pak, manusia. Oh, bisa nama lain manusia apa? Apa? Nama lain manusia apa? Nama lain manusia. Makhluk hidup, Pak.
Makhluk hidup itu mencakup keseluruhan, tumbuhan juga makhluk hidup, Homo binatang. sapiens bukan, Pak? Hah? Homo Homo sapiens. sapiens bisa, atau hayawanun natik. Hayawanun natik. Apa hayawan natik itu? Al-insan Insan. hayawanun natik. Hayawanun natik itu animal thinking, animal listening. Nah, jadi hewan yang bisa berpikir, Pikir. yang berakal. Nah, gitu ya. Nah, semua manusia hayawanun natik. Nah, Sally hayawanun natik. Sally manusia. Karena itu Sally hayawanun natik. Nah, ya. Mengapa Sally hayawanun natik? Karena Sally sebagai insan, sebagai manusia. Oke, gitu ya. Analogi. Kenapa zakat kita dengan beras, tidak dengan korma? Nah, karena kiasnya, analoginya sebagai bahan makanan pokok. Ya. Jadi bukan karena kormana, tapi karena bahan makanan pokok, ilatnya. Karena sama-sama bahan pokok, di Arab korma, Indonesia beras, maka korma diganti dengan beras. Oke, terus lanjut. Iya, bagaimana tadi Teh Sali? Apakah sudah bisa dipahami tadi? Sebelum di itu ya, belum ditanggapi. Ya, alhamdulillah sudah paham sekarang. Insya Allah. Baik, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan sedikit ada pencerahan gitu, biar nantinya kan bisa mencari informasi lebih dalam lagi gitu ya, biar lebih paham. Ini ada lagi pertanyaan ya dari Kang Geri. Izin tanya, boleh tolong berikan contoh silogisme lingkaran, tapi contoh yang mudahnya. Gitu. Sebentar ya. Apa sama operator udah diketik belum? Bismillah, izin menjawab untuk yang diri. Contoh lain silogisme lingkaran yang lebih mudah bahasanya gitu ya. Jadi kan kalau silogisme pola lingkaran itu dia berputar-putar. Jadi contoh lainnya itu Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin. Ani berada di asrama yang tidak ada jam kunjungan. Ani berada di bukan asrama. Terus balik lagi, Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin. Maka Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin dan tidak ada jam kunjungan. Jadi kalau yang silogisme pola lingkaran itu dia argumennya itu berputar-putar gitu. Sebagai cara penalaran yang berlaku gitu, sama pengertiannya itu tuh ada di dalam satu proposisi seperti itu. Itu Teh Novi katanya apa ya? Oh ya, sebelumnya terima kasih atas jawabannya. Mungkin bisa diulang untuk contoh yang tadi ya, yang Ani apa gitu. Soalnya terlalu cepat, Teh. Ulangi ya. Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin. Ani berada di asrama yang tidak ada jam kunjungan. Ani berada di bukan asrama. Lalu balik lagi dia. Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin. Maka Ani berada di asrama yang tidak dilengkapi kantin dan tidak ada jam kunjungan. Aku ketik aja ya. Iya, silakan Teh.
Nenden boleh menambahkan? Ya, boleh silakan Kang Zen. Mungkin untuk ringkasan penjelasan dari silogisme lingkaran seperti ini, Jerry. Yang pertama itu, silogisme lingkaran itu ada 2 premis dan 1 kesimpulan gitu. Nah, jadi yang premis pertama itu sifatnya itu positif. Yang premis kedua itu sifatnya negatif atau bertentangan dari premis yang pertama. Nah, baru yang kesimpulannya itu gabungan dari kedua premis itu. Nah, habis dari kesimpulan itu membuat premis baru yang gabungan dari premis pertama tadi gitu. Nah, misalnya gini, contoh lebih mudahnya gitu. Manusia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri, maka manusia tidak dapat hidup sendiri. Itu kan kesimpulannya. Nah, premis keempatnya itu yang premis barunya, manusia tidak dapat hidup sendiri karena manusia itu makhluk sosial. Nah, terus kan jadi berulang lagi kan ke awal gitu, Ger. Mungkin seperti itu contoh yang lebih ringkasnya, atau mungkin ada pemateri yang lebih bisa memberi contoh. Baik, terima kasih ya untuk Teh Novi dan juga sama Kang Zen. Apa itu? Oh iya, paham. Jadi rumusnya itu ada pendapat itu dari Kang Geri ada lagi ya ini. Oh iya, paham. Jadi rumusnya itu ada premis 4 di akhirnya sebagai kesimpulan pengulangan. Seperti itu ya Kang Zen. Mungkin ini lebih menanggapi yang barusan dijawab. Siap, betul. Nah, iya. Ya, paham, cukup. Makasih. Siap, alhamdulillah. Mungkin apa ya? Apakah ada yang mau menambahkan gitu jawaban selain dari para pemateri? Belum mendengar suara dari audiens gitu. Ada yang mau menambahkan nggak? Dari Audiensnya disiram air kayaknya ya. Hujan. Jadi ngantuk tidur. gimana? Apakah ada yang sudah mendapatkan apa ya jawaban gitu? Mau menambahkan atau dicukupkan? Nah, Teh Sarah kayaknya mau menambahkan Teh. Oke, siapa ya? Teh Wulan kayaknya sudah on kamera, mau menambahkan Teh? Tidak katanya. Oke. Kalau dari Ibu KM biasanya suka menambahkan ini, Bu Elia. Enggak sih, hanya ingin bertanya. Jadi ini teh silogisme lingkaran, Yang tadi Teh, yang terakhir. lingkaran atau ingkaran? Sebentar ya Teh, dicek dulu. Lingkaran. Lingkaran. Kalau ingkaran negasi. Lingkaran. Anda sering dengar di ceramah, di dakwah itu ada ustadz kiai yang muter-muter gitu ya. Nah, tapi ujung-ujungnya langsung ke titik yang substansi. Nah, itu pakai silogisme sirkel. Nah, di kita yang sering itu Pak Pandes tuh, Pandes. Baik, mungkin iya gimana Teh Novi? Tes katanya.
Oh, mungkin ya dicukupkan, soalnya mungkin Bapak tidak ada yang mau menambahkan Ya, juga. mudah-mudahan paham semua ya. Amin. Tidak tidur semua gitu, mudah-mudahan. Nah, Iya, atau Pak. karena ini cuacanya mendung, di saya cuacanya mendung nih. Iya, Hujan. Pak. Hujan di sini Ya, juga, Pak. kemudian ya ya gelap. Memang enak tidur ini jam segini. Ya udah ya gak apa-apa, jangan dipaksakan. Mudah-mudahan bisa lebih cerah lagi. Jadi kalau begini nanti saya harus bertanya satu-satu kalau begini ya. Satu orang nanti itu yang akan datang. Kalau beku begini, kalau tidak jalan. Nah, ya, ini jadi hanya 2 orang, hanya tadi Gary dan Sally ya yang bertanya, yang kontribusi. Ditambah penyaji 5, jadi 7 dari 42, dari 43. Waduh. Jadi kurang begitu berhasil. Ini kurang begitu berhasil. Jadi dari 43 hanya 7 orang yang memberikan ide gagasannya, kontribusinya. Nah, jadi yang lainnya itu harusnya semuanya itu walaupun yang penyajinya kelompok 3, itu yang lain itu kelompok-kelompok yang lainnya juga baca, mengkaji ya, belajar. Jadi jangan nunggu udah disuapi dari kelompok yang penyaji, nunggu aja gitu. Dengar selewat tidak ngerti. Ini tidak akan bisa mengerti satu kali. Ya, harus review, harus recall. Karena ini materi yang kecuali kalau asalnya dari IPA tadinya. Kalau asalnya dari IPA itu pernah mengalami, atau asalnya dari pesantren itu ada pernah belajar mantik. Tapi ini kan logikanya multi, ya, campuran ini. Logika naturalis, logika metafisik, logika epistemologi, logika Aristoteles, logika tradisional, logika simbolik, ya, logika filosofi Muslim. Wah, ini multi ini. Jadi Anda harus bersiap-siap. Jadi tidak hanya penyaji saja, supaya ada saling kontribusi, share. Di situ ada share and debating, ya. Nah, jadi minggu depan, ini karena 2 kali saya tinggalkan ya, jadi beku ini. Terganggu kemarin, terganggu teknis acara dengan DPR ya. Minggu kemarin, minggu sebelumnya apa? Minggu sebelumnya gangguan apa minggu sebelumnya? Waktu ini hampir-hampiran barusan juga ini. Untung duhur selesai ini. Barusan sosialisasi pengisian pajak. Ya, pajak dan Dirjen Pajak Online. Nah, untung selesai barusan setengah 12. Hampir-hampiran terganggu lagi juga teknis. Oke, minggu depan tidak beku seperti ini ya. Harus motekar, otaknya harus dibuka. Ya. Harus semuanya baca walaupun kelompok 4, tapi yang lainnya juga harus sama-sama mengkaji, menganalisis. Tidak boleh hanya mengandalkan kelompok 4 saja. Ya, kalau mengandalkan kelompok 4 saja nanti bisa beku lagi seperti itu. Oke, Nanden, silakan ditutup saja, Nanden. Iya, baik Bapak. Baik teman-teman, setelah tadi kita ya melewati beberapa sesi, mulai dari tadi pembukaan, kemudian penyampaian materi oleh penyaji, dan yang terakhir tadi sesi diskusi, mungkin dicukupkan dari pematerian dari kelompok 3. Dan terima kasih juga untuk para pihak yang telah membantu jalannya diskusi kita pada kali ini, kepada Teh Ayla gitu selaku operator, juga kepada para audiens yang telah ikut berkontribusi.
Mohon maaf yang sebesar-besarnya dari kelompok 3 karena belum maksimal juga dalam menyampaikan materi agar lebih mudah dipahami oleh teman-teman. Mungkin apa ya tadi yang kata Bapak, jadi ke depannya kita sama-sama mencari lagi gitu lebih dalam lagi terkait apa namanya mata kuliah ilmu logika ini, karena kan tidak apa ya, kalau cuma sekali tuh ya kitanya susah gitu untuk memahaminya gitu. Baik teman-teman, kita apa ya, kita akhiri diskusi kita pada kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Membaca hamdalah bersama-sama. Oh, iya. Aduh Bapak, Dan punten. makan siangnya. Iya Dan Pak. makan siang. Iya Pak. Dan makan siangnya. Apa? Nenek belum makan siang? Belum Pak. Oh pantas tuh, jadi muter. Jadi otaknya muter ya. Jadi Astagfirullah. harus penutup jadi awal ya. Mohon Bapak, aduh. Awal. Itu Hapunten Pak. jadi pakai silogisma muter itu putaran. Iya circle. Oke. Yo. Iya mungkin untuk apa ya? Yang terakhir mungkin dikembalikan ke Bapak, mungkin ada tambahan. Baik Bapak, silakan. Jadi pengalaman saya jadi pokoknya minggu depan harus aktif ya, harus kreatif. Karena ada 4 ini, kreatif, kritik, kolaboratif, komunikatif. Wah, itu bagaimana ini kan harus jadi generasi abad 21 harus gitu. Ya, jangan hidup di abad 21 tapi pikirannya, sikapnya, perilakunya abad 17. Nah, jangan. Anda ini hidup di abad 21. Ya. Jadi jangan kalah oleh jurusan-jurusan lain. Makanya diberi ilmu ini supaya Anda mampu mengimbangi ya jurusan lain di luar universitas, di luar fakultas kita, di luar jurusan kita. Ya, jangan sampai kalah bergaul dengan mereka. Ya, bahwa jurusan, mahasiswa, peserta prodi ilmu agama pun bisa berkompetisi gitu ya. Oke gitu ya. Kita tutup sekian nasaki fil usbu'il ati yaumats tsulasa insyaallah. La'allana sihatan wa afiatan wa quwwah wa afu minkum. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Bapak. Jadi ya,